Eh, Sekarang udah jam 12 malam ya. Lagi nggak bisa tidur. Jadi aku eh, bikin video. Sebelumnya minta maaf buat teman-teman semua ya. Kenapa katanya saya jarang buat video? Karena eh, aku kemarin habis di warning ya, di apa namanya, bukan di warning, cuma dikasih peringatan aja. Karena beberapa video saya itu ada syuting di area perusahaan, ternyata tidak boleh ya. Dan ya, beberapa video saya take down yang ada interview sama user, terus ada area kerja, kehidupan sehari-hari di tempat kerja, itu saya take down ya. Banyak teman-teman bilang kenapa videonya udah nggak bisa dibuka. Oke. Karena begitu, karena itu ya, karena aku udah di warning. Oke. Saya akan banyak yang bertanya cara proses kerja bagaimana, begini, cara cari kerjanya gimana, cara, pokoknya apa yang sudah saya pernah buat video itu ditanyakan lagi ya. Minta maaf juga karena videonya udah terhapus juga kan. Nah, di video ini saya mau bagikan cerita pengalaman ya, pengalaman saya gimana bisa kerja di sini Australia dan dapat sponsor. Oke. Jarang buat video itu karena malas juga ya, karena buat YouTube ternyata juga ada mood-moodnya juga ya untuk membuat video. Jadi lagi nggak mood banget kemarin. Oke. Kalau yang baru bergabung, iya, silahkan subscribe. Berhubung subscriber saya belum 1000 ya, belum bisa monetize. Iya. Oke. Skill ya. Pertama, sebelum teman-teman kan punya niat nih, saya pengen ke Australia. Nah, pertama-tama itu teman-teman harus lihat skill teman-teman itu, skillnya apa ya. Nah, kebetulan skill saya kan welder atau tukang las ya. Kalau di sini bilang untuk welder, kalau di Indonesia bilang tukang las ya. Kebetulan saya punya pengalaman itu, atau teman-teman punya skill bangunan, elektrik atau apa, teman-teman bisa buka di sini ya, email account affair, skill occupation list. Saya juga bahasa Inggris masih parah banget ya. Nah, di sini aku pakai yang visa 482 ini ya, temporary skill sorted. Saya subclass 482, di mana saya disponsorin. Nah, teman-teman di sini cari ya, apakah skill saya itu ada gitu. Nah, di skill occupation list ini teman-teman cari. Nah, di sini ada banyak, sini ada 672 item ya. Kalau teman-teman lihat sini ada 672 item. Tunggu, saya kasih besar dulu. Skill occupation list ya. Nah, teman-teman ketik di sini, contohnya welder ya kan. Ya, saya ambil contoh karena saya welder juga. Welder. Teman-teman tentukan dulu teman-teman punya skill. Oke, cari. Oke, ada nih. Fitter welder, pressure welder, welder first class. Nah, itu teman-teman kerjaan welder itu dia pakai visa apa di sini? Teman-teman lihat sini ada 186 Employer Nomination Scheme, ada 189 Skill Independent Visa. Nah, ada beberapa yang teman-teman bisa lihat sini. Kalau saya itu pakai yang 482 Medium Term Stream yang di bawah sini ya, 482. Nah, terus saya cocok yang mana ya? Teman-teman sesuaikan aja. Kalau teman-teman punya modal banyak, punya pengalaman yang bagus ya, teman-teman bisa pakai yang skill
skill nominate 190 atau 189. Skill independen ya. Kalau ya cari sponsor, contohnya cari perusahaan, nah teman-teman pakai berarti otomatis pakai yang 482. Nah kayak saya 482, saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan 482 ini. Nah kebetulan umur saya sudah 35 tahun pada saat saya meng-apply tahun lalu ya. Nah tahun ini saya udah 36 bulan September ya, selamat ulang tahun. Oke, tahun lalu itu saya 35 tahun baru saya nge-apply. Jadi kalau ada yang tanya, "Bang, umur saya gini, 30, 35, 40." Nah, 40, 45 masih bisa lah itu, masih bisa untuk bisa disponsorin. Oke? Sampai sini teman-teman sudah paham ya. Jadi teman-teman bisa tentukan dulu teman-teman punya skill apa. Terus teman-teman cari di sini. Kalau tidak ada, berarti kecil kemungkinan teman-teman bisa mendapatkan sponsorship visa. Oke? Sudah sampai di sini teman-teman, jangan dulu melamar ya, jangan dulu melamar. Teman-teman lihat dulu 482 yang saya mau pakai itu apa syarat-syaratnya. Di sini biayanya itu $3.035 atau 30 juta 350.000 kosnya ya. Nah kita bisa stay di sini 4 tahun, kan 4 tahun ke atas bisa. Processing time, waktu proses visanya ya mereka menyesuaikan dengan guide toolnya mereka. Dengan visa ini kita bisa bekerja di Australia up to 4 years, sampai 4 tahun atau 5 tahun ya, if you are Hong Kong passport holder. Study, you won't receive government assistance. Kalau kita mau kuliah lagi sambil bekerja sini, kita harus disetujui oleh government lagi. Travel to and from Australia as many time. Jadi kita bisa bolak-balik cuti. Kayak kemarin saya 6 bulan cuti Indonesia balik lagi ya kan. Kita bisa bolak-balik pakai visa itu saya selama 4 tahun. Eligibility visa holder whose occupation appears original occupation list will be able to apply through the Employment Nomination Scheme. Temporary resident transition scheme. This pathway will be only be accessible for 2 years from its commencement on 1 July. For detail. Ya itu pokoknya lah ya. Nanti teman-teman tulis. Bisa if eligible apply for permanent resident. Jadi saya bisa jadi permanent resident. Kemarin HRD manajernya bilang saya 2 tahun kerja, mereka sudah bisa proses ke permanent resident. Amin. Oke. You must, kita harus dinominasi bekerja di medium term skill occupation yang tadi ya. Yang kedua itu kita punya skill occupation yang mana tadi kita pertama itu kita lihat skill kita ada atau tidak. Nah ini untuk kelas ada ya, saya ada dan mempunyai 2 tahun minimal pengalaman kerja yang sama ya. Bukan teman-teman carpenter terus melamar welder, nggak bisa. Jadi harus sama pengalamannya. Terus have relevant skill assessment if this is required for your occupation, jika dibutuhkan untuk ini. Tapi kalau saya welder, ada sebagian perusahaan yang mereka minta assessment, atau ada perusahaan yang tidak minta assessment. Kayak perusahaan saya ini dia bilang nggak perlu assessment. Jadi tergantung perusahaannya. Nah yang dibutuhkan itu assessment itu biasanya itu elektrisi sama dokter, nurse, itu mereka butuh skill assessment. Nah kalau welder sebagian perusahaan tidak, sebagian butuh. Skill assessment ini apa? Skill assessment ini kita kayak
punya sertifikat atau pengalaman kerja yang ada itu diakses bahwa benar-benar memang kita pekerja sesuai dengan bidangnya, begitu. Jadi mereka akses, mereka ya verifikasi lah, begitulah istilahnya. Nah, work only for you sponsor. Jadi kita hanya bekerja pada yang sponsorin kita, perusahaan yang sponsorin kita. Meet minimum standard English language proficiency. Nah, untuk bahasa Inggrisnya, untuk visa 482 ini, kalau saya itu medium term ya, yang medium, jadi saya harus minimal 5 band points, point bands, ya, 5 setiap each bandnya. Jadi kalau speakingnya harus 5, readingnya harus 5, writingnya harus 5, sama listeningnya harus 5 gitu. Jadi tidak boleh di bawah 5, itu minimal untuk medium term. Kalau teman-teman di require dari perusahaan harus ambil medium term, berarti harus 5. Tapi kalau hanya short term berarti 4,5 itu bisa. Oke? Itu bahasa Inggris. Ya. Jadi ketentuannya itu hanya, kalau saya lihat di sini hanya 2. Satu, pengalaman minimal 2 tahun sesuai sama. Yang kedua itu sertifikat bahasa Inggris yang diambil dari British Council atau IDP ya, Jakarta. Kalau mau tentang info bahasa Inggris bisa lihat video saya yang sebelumnya. Oke, dari teman-teman sudah lengkapi dulu ini. Chance lebih besar kalau teman-teman sudah punya ini, lebih banyak interview akan masuk, percaya. Karena ini peluangnya lebih besar. Karena mereka kadang ada perusahaan yang mau menunggu, kadang ada perusahaan yang tidak mau menunggu. Kalau kebetulan perusahaan saya menunggu, jadi dia nunggu saya punya sertifikat keluar, ya. Oke, setelah teman-teman sudah tentukan visa, tentukan lihat, oh saya butuh pengalaman, ya teman-teman siapkan. Kalau masih dalam bahasa Indonesia, teman-teman translate ke bahasa Inggris. Translate-nya bagaimana? Ya pakai jasa Naati atau orang-orang yang punya sertifikasi mentranslatekan dokumen ya. Nanti teman-teman bisa komen, nanti saya bisa share linknya. Oke, ini video saya nggak putus-putus, malas ngeditnya ya. Jadi kita biar lama ya, ambil ngopi, ambil gorengan, sambil makan minum, biar saya bacot-bacot di sini ngomong. Ya, jadi teman-teman jangan skip. Oke, setelah teman-teman sudah punya dua persyaratan ini, teman-teman ke Seek ya, seek.com atau indeed.com atau LinkedIn, teman-teman bikin profile di situ. Nah, teman-teman cari sini welder sponsorship. Contoh ya, teman-teman terserah teman-teman punya skillnya apa. Nah, di sini ada 99 pekerjaan jobs yang disponsorin. Nah, kalau hanya welder, kalau teman-teman sudah di sini, baru teman-teman cari welder, ada 7.223. Chance besar untuk bekerja di sini lebih besar ya. Nah, tapi karena teman-teman masih di Indonesia dan ingin melamar kerja di sini, teman-teman coba yang welder sponsorship. Di 99 ini yang di bawah ini, itu tidak semuanya disponsorin. Kadang ada yang not sponsor requirement. Nah, teman-teman bisa cari ini, ada 99. Enggak. Biasanya itu yang full time ya. Vivo boiler marker ini. Kita coba lihat. Offering window. International application are closed for 2023. Sudah tertutup untuk 2023.
Berarti kita jangan lihat lagi nih, cari yang lain lagi. Carinya begitu ya. Kita lihat ini fabrication welder full time $35 per jam. Biasanya yang full time, bukan yang part time mereka untuk sponsor. Please forward your current resume. Kemarin saya ada lihat. Casual, full time. Sponsori for right kandidat ini teman-teman, checklist for interview paling bawah nih. Dia butuhkan 3 tahun ya, minimal 3 tahun. Good organization skill, ability. Sponsorship for the right candidate. Jadi kalau teman-teman lolos punya yang tadi disebutkan itu, teman-teman bisa dapat interview dan bisa disponsorin. Oke, setelah itu, setelah teman-teman mendaftar di SIG contohnya yang kemarin saya pakai karena saya diterima di SIG sini. Nah teman, ada yang banyak nanya, serti apa itu? Serti untuk dokumen certification begitulah di SIG ini minta pada saat kita mengupload ya begitulah, apply ke sini. Dari SIG-nya minta untuk serti lagi, kita harus mendaftar serti. Nah di serti itu kemarin saya mengupload dokumen-dokumen ijazah, sertifikat, kartu keluarga yang sudah saya translate ke bahasa Inggris, saya upload di situ. Jadi kalau ada muncul itu kita upload saja gitu. Oke. Nah pada saat interview kita dapat email, kita akan ditanyakan kapan waktu bisa untuk kita sesuaikan dengan mereka, yang menyesuaikan waktu kita loh, bukan kita yang menyesuaikan waktu mereka. Jadi mereka email, tolong tentukan, jadi dikasih tanggal, mau tanggal apa, hari apa, jam berapa untuk interview. Jadi kita yang tentukan waktunya pada saat interview. Nah di interview itu kita ditanyain apa? Ya kita ditanyain berapa pengalaman kerjamu, apa main jobmu. Main job itu tugas utama, misalnya kita ngelas apa sih, ngelas apa aja gitu. Terus problem solving, memecahkan masalahnya bagaimana. Terus kalau kamu jenuh apa yang kamu lakukan gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya waktu itu. Nah kebetulan saya itu 3 kali interview, dari HRD manager dulu pertama, terus supervisor, terus GM-nya mereka interview terakhir. Nah pertanyaan-pertanyaan itu ya begitu-begitu saja. Kenapa kamu suka pengelasan? Ya saya bilang saya mempunyai anak 2. Waktu dulu sebelum saya mulai mengelas, saya punya anak 2, dimana saya mencipta di dalam proyek itu ada pengelasan dan seperti monumen. Saya bilang begitu kan, di monumen, dan monumen itu ditaruh di tengah kota. Terus pada saat jalan-jalan sore dengan anak dan keluarga, saya bilang ke mereka, itu ayah yang ngelas gitu, ayah yang buat dengan teman-teman. Wah agak bangga katanya, begitulah saya jawabnya. Dia bilang, oh iya, you're proud with your job, you're working gitu katanya. Ya I'm so proud, ya saya sangat bangga dengan pekerjaan ini. Terus apa motivasimu sampai mau bekerja dengan kita begitu? Saya bilang, saya adalah kepala keluarga di keluarga saya, jadi saya harus menyiapkan makanan, menyediakan makanan di meja untuk anak-anak dan istri saya. Wah gitu. Terus dia harus kayak sedih-sedih ya gitu. Jadi pada saat
interview itu sudah hanya singkat saja, hanya 10 menit saya sama GM-nya, langsung dia bilang welcome to Australia. Wah, saya selama itu nggak tidur nyenyak, pikirannya udah di Australia. Oke. Nah, itu interviewnya ya. Jadi kita interview, terus setelah di interview GM sudah kita mulai proses masuk ke dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen apa yang saja kita siapkan itu ada di video saya yang satunya, tapi saya bisa bilang juga itu kita harus ada SKBK. SKBK itu surat kelakuan baik ya dari kepolisian. Nah, dari SKBK itu kita ke Mabes Polri atau Polda, kita buat SKCK untuk luar negeri. Nanti mereka tanya mau apa ke sana, ke luar negeri, kerja, wisata atau apa, nanti teman-teman ke Mabes Polri itu hanya 30.000 saya bayarnya kemarin saya di Mabes Polri. Nah, dari SKBK, dari SKCK itu ya IELTS tadi, IELTS itu sekitar 1.100.000 IELTS. Terus habis IELTS medical check up ya, medical check up itu 1,6 kalau nggak salah, 1,6 atau 1,2. IELTS-nya 3.100.000 ya. Kalau medical check up-nya 1,6 atau 1,2 kalau nggak salah, itu di Bintaro. Waktu itu saya rumah sakit Premier Bintaro. Terus habis itu surat-surat ijazah, paspor 350 ya, 360 kalau nggak salah itu. Terus kartu keluarga, akte lahir. Kalau teman-teman sudah berkeluarga, semua satu keluarga itu harus ada akte lahirnya, dikirim ke lawyernya. Nanti mereka siapkan lawyer juga. Oke. Dokumen bahasa sudah ya, itu segi dokumennya. Terus oh iya, banyak yang nanya juga sertifikat BNSP sama Kemenaker dipakai nggak di sini? Kagak kepake sertifikat BNSP dan Kemenaker. Kalau untuk welder sepertinya ASMI atau sertifikat overseas ya, itu kepake. Tapi kalau BNSP sama Kemenaker kemarin aku punya nggak kepake di sini. Jadi teman-teman bisa simpan aja itu BNSP dan Kemenaker. Oke, sama untuk biayanya berapa? Kemarin aku sekitar habis 13 juta. 13 jutaan itu untuk dokumen-dokumen ya. Dokumen-dokumennya 13 juta aja. Jadi nggak mahal-mahal. Cuma mahal karena tidak ada mahalnya ya. Karena visa yang 30 juta ini, kosnya ini itu dibayarkan perusahaan. Terus uang tiket saya ke sini itu dibiayain, diganti sama saya dijemput di bandara, terus saya dikasih nginap satu bulan di hotel, baru dapat rumah, dijadikan rumah gitu. Oke. Kira-kira itu saja ya. Sudah sampai di sini, sudah kerja. Pajaknya tinggi, iya, pajaknya tinggi, penghasilan tinggi juga. Terus bisa nabung, Mas. Masih, puji Tuhan masih bisa nabung, masih bisa beli apa sama anak-anak ya. Jadi bisa lah, orang bilang pajaknya tinggi ya, penghasilannya tinggi. Tapi kalau mau lihat dari Indonesia masih jauh banget ya untuk bisa nabungnya ya. Oke, itu saja proses sampai dengan saya sampai di Australia dengan cara begitu. Prosesnya itu 3 bulan, tapi kalau kemarin karena bahasa Inggrisnya saya kurang, jadi saya ngulang lagi, jadi sekitar 6 bulan karena saya harus ambil cuti kemarin lagi untuk mengambil bahasa Inggris yang kedua karena pertama nilainya rendah. Oke, jadi total kalau teman-teman lancar-lancar 3 bulan saja itu teman-teman sudah bisa kerja di sini.
banyak lowongan, banyak. Teman-teman kalau punya pengalaman atau punya bahasa Inggris yang sesuai requirement ini, teman-teman bisa inbox saya, nanti kita saling chatting-chattingan, email, teman-teman bisa kirim lamarannya ke saya, nanti saya bantu up ke bos saya, ya, begitu. Oke. Bisa komen, subscribe, share, terserah teman-teman ya videonya. Kalau membantu ya puji Tuhan teman-teman bisa gabung di sini ya, bisa merubah nasib lah. Oke, next video mungkin saya akan kasih lihat teman-teman saya punya apa namanya CV sama resume cover letter yang dimana untuk melamar di sini sederhana saja. Karena saya juga banyak nonton YouTube bagaimana cover letter yang bagus, tapi ada juga yang saya lihat kayak masih over kurang begitu ya. Nanti next video kalau ada waktu ya, saya bisa share tentang cover letter dengan CV. Oke. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa lagi, bye bye.